Assalamualaikum, hai semua. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan kalau lebaran biasanya semua sibuk nyiapin kue. Kue favorit dan selalu dicari-cari pasti kue nastar. Supaya tidak bosan buat nastar yang gitu-gitu aja, kita buat yang sedikit berbeda ya. Ini kue nastar andalan mama saya. Waktu saya kecil, setiap lebaran mama saya selalu buat nastar model begini. Selain tampilannya cantik, rasanya juga enak. Jadi rebutan anak-anak sebentar aja langsung ludes. Ini bisa jadi ide jualan buat teman-teman ya. Tinggal dikemas cantik, tampilannya mewah, mau dijadikan buah tangan juga nggak malu-maluin. Yuk langsung aja kita buat. Siapkan wadah, kita campur 60 gram gula halus, 125 gram butter, silahkan teman-teman pakai butter andalan masing-masing, 30 gram margarin, kemudian kita tambahkan sedikit garam, ini sekitar 1 gram, dan 1 sendok teh vanilla butter supaya aromanya jadi lebih wangi. Semua bahan ini kemudian kita mixer pakai kecepatan yang paling rendah. Tidak usah lama-lama, cukup sampai adonannya tercampur rata. Kalau sudah, hentikan dulu mixernya. Kemudian, masukkan 2 butir kuning telur. Lalu mixer kembali, pakai kecepatan rendah juga sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, hentikan lagi mixernya. Kemudian kita masukkan 15 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk full cream, mixer kembali pakai kecepatan rendah. Tidak usah lama-lama ya, karena kita buat kue kering, nanti kuenya jadi melar kalau kelamaan di mixer. Nah, ini sudah cukup, hentikan mixernya. Sekarang kita masukkan tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu protein rendah. Saya masukkan sekitar 3 sendok seperti ini, tidak usah ditimbang. Lalu mixer pakai kecepatan rendah sampai adonannya ngaret. Kalau adonannya sudah ngaret seperti ini, hentikan mixernya. Lanjut, saya rapikan dengan menggunakan spatula. Siapkan 1 wadah lagi, beri sedikit tepung terigu. Ini saya mau tepungi adonannya. Saya ambil sebagian dulu adonannya. Jadi adonannya tidak saya langsung kasih tepung semua ya. Saya nepunginya secara bertahap, sesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan dalam membentuk adonan. Karena kalau kita tepungi langsung sekaligus, lama-kelamaan adonannya itu akan mengeras. Sehingga pada saat mau dibentuk nanti kita akan kesulitan, kecuali teman-teman buatnya sedikit terus rame-rame. Tapi kalau buatnya sendiri apalagi dalam jumlah banyak, saya sarankan tepunginya secara bertahap saja ya. Nah, ini sudah selesai saya nepunginya. Sudah bisa dibentuk adonannya seperti ini, sudah cukup. Siapkan cetakan pie yang diameter atasnya 7,5 cm. Ini saya oles dengan sedikit margarin. Tidak dioles juga tidak apa-apa, tidak akan lengket. Berhubung ini cetakan pie-nya sudah bertahun-tahun tidak pernah saya pakai, jadi di awal saya oles dulu dengan sedikit margarin. Ambil sedikit adonan sekitar 1 sendok ya. Supaya nanti ketebalannya sama, saya pakai sendok takar yang ukurannya 7,5 gram. Ratakan adonannya di dasar cetakan pie sampai ke pinggir-pinggirnya seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau sudah, sekarang kita siapkan selai nastar, lalu biskuit. Ini saya pakai biskuit Marie Regal yang ukuran kecil. Teman-teman bisa pakai biskuit merek lain ya. Yang penting ukuran diameternya itu lebih kecil daripada diameter cetakan pie-nya. Ambil selai nastar, ambil juga 1 keping biskuit Regal. Di bagian belakangnya kita oles dengan selai. Pakai selai yang banyak, karena nastar tanpa selai nanas yang banyak itu rasanya kurang nendang. Ratakan. Kemudian ini kita letakkan
pas di tengah seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya, ambil adonan yang lain, masukkan ke dalam plastik segitiga, pakai squid bintang kecil seperti ini. Untuk adonan ini, saya pakai tepungnya lebih sedikit dibanding adonan yang dipakai untuk dasar kue. Sehingga teksturnya ini lebih lembek ya, supaya kita mudah untuk menyemprotnya. Nah, tinggal kita semprot saja di pinggiran kuenya seperti ini sekelilingnya. Lalu rapikan sedikit supaya pinggirannya rata dengan cetakan. Sekarang kita siapkan bahan olesan, 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 sendok teh susu kental manis. Saya tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Kemudian ini kita aduk saja sampai tercampur rata. Lalu kita saring supaya lebih halus dan siap digunakan untuk olesan. Oles permukaan kuenya dengan bahan olesan yang sudah kita buat tadi. Yang dioles cukup di bagian biskuitnya saja. Bagian pinggirnya tidak perlu kita beri olesan. Dan yang terakhir, kita kasih topping. Ini saya pakai parutan keju cheddar. Sudah selesai. Sekarang kita panggang kuenya. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit supaya panasnya stabil. Saya letakkan kuenya di rak tengah. Panggang di suhu 140 derajat pakai api atas bawah kurang lebih 35 menit atau sampai kuenya matang. Disesuaikan dengan oven masing-masing aja ya. Ini kuenya sudah matang, kita keluarkan dari dalam oven. Aromanya wangi banget. Kita tunggu beberapa saat dulu baru kita keluarkan dari dalam cetakan ya, karena ini cetakannya masih panas banget. Kuenya sudah agak dingin, kita keluarkan dari dalam cetakan, tinggal diangkat seperti ini, akan lepas sendiri, tidak akan lengket. Hasil kuenya matang merata. Keluarkan satu persatu, letakkan dulu di cooling rack sampai kuenya betul-betul dingin, baru kita masukkan ke dalam kemasan. Bisa dilihat, ini bagian tengah kuenya warnanya kecoklatan, karena tadi kita ngoles kuenya di awal, dan bahan olesannya kita pakai susu kental manis, jadi warnanya jadinya seperti ini, agak gelap. Kalau teman-teman tidak suka warnanya gelap seperti ini, susu kental manisnya bisa di skip, atau kalau mau, oles kuenya pada saat kuenya sudah setengah matang saja. Tapi menurut saya, kalau warnanya coklat begini lebih cantik ya. Anak-anak saya sampai terkecoh dikiranya saya pakai coklat, padahal tidak. Kemas kuenya satu persatu setelah betul-betul dingin, masukkan ke dalam plastik OPP. Saya pakai plastik yang ukuran 10 x 10. Kemudian tinggal kita beri aja stiker thank you di depannya seperti ini. Hasilnya cantik banget, bisa buat dijual atau dijadikan oleh-oleh juga cocok banget, yang nerima pasti senang. Kalau mau disimpan di dalam toples, kuenya bisa dipotong dua seperti ini supaya ukurannya lebih kecil. Potongnya pada saat kuenya masih panas atau hangat, jangan tunggu dingin karena nanti kuenya bisa pecah. Nah, kuenya sudah jadi, jangan diragukan, ini rasanya enak banget. Cobain ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.